ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب من أليم. منا ومنكم تقبل يا كريم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم Allah Allah. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره Kafirun. Allah Allah. Mau dekat dikit Bu aja. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Allah. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah Allah. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار Allah Allah. والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. Allah susah nggak Pak? Tinggi itu susah nggak? Iya. Tapi kalau mendaru makannya banyak. Bisa. Bisa sedikit makannya. Wallahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah Allah. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل Allah Allah.
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم Saya kan tanghe lah. Allah walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala liyudhhirahu ala dini kulli linya pendek kullihi kalau mau lanjut Allah amwalan betul layak kulu Allah pendek yuriduna an bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma ma pendek illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Yuriduna tidak nak dia Pak. betul. Ya. Agak gini ibu. Gini kan. Ini. Itu dia. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Allah. Lanjut Pak ya. Lanjutkan. Wa ya'ti wa Allahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Nanya ndak ada. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah. Berarti ke? Langsung boleh. Langsung ya, enggak apa-apa. Lius ya. Liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Masya Allah. Pandai ibu. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal Enggak apa-apa Bu, bagus. Warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Masya Allah. Wa yasudduna an sabilillah. والذين كفروا والذين كذبوا لا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
سبيل الله في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Ibu Rasima sama Bu Nur panjang bang. Saya nur bang. Allah. Yuriduna ayyutfiqu nurallahi biafwahihim Allah Allah wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wadinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu. lanjut boleh. Langsung boleh. Boleh Inna katsiran minal ahbab والرهبان لا يأكلون أموال الناس يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
بعذاب أليم صدق الله العظيم. Ya, Alhamdulillah, insyaAllah Al-Quran yang kita baca memberikan wasyifa warahmah bagi yang membaca maupun bagi yang mendengarkan. Semoga ibu-ibu ya, bacaan tadi akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah, wabil khusus untuk Sohibul Bait Ibu Hajah Hasanah. Semoga dengan Al-Fatihah yang Ibu bacakan, penyakit Ibu Hajah Hasanah Allah angkat, Allah sehatkan kembali. Ya Bu ya. Al-Fatihah. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih Al-Fatihahnya Bu ya. Oleh karena udah jam 4 ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan temu kembali. Tapi yang perlu kita garis bawahi ibu-ibu sekalian, bahwa orang yang suka menumpuk-numpuk harta, baik berupa emas maupun perak, itu yang tidak mau menginfakkan dari harta tersebut, baik dari emas maupun perak, ingat kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi nanti ibu-ibu sekalian, jika ibu emasnya sudah sampai haul, sudah sampai 1 tahun, kemudian sudah sampai 1 nisab, wajib ibu mengeluarkan zakat malnya. Ya, ya. Misalnya nih 85 gram, 85 gram, ibu udah beli setahun. Nah, itu udah sampai 1 nisab, ya 1 nisab. 1 nisab berarti ibu harus mengeluarkan 2,5% dari 85 gram. Ya Bu ya, yang punya 85 gram emas. Nah, 50 kan di bawah 50 gram. Jadi kesepakatan para ulama adalah 85 gram. Ya, sama yang menyimpan, yang menyimpan ya Bu ya. Jadi nanti bagaimana cara mengeluarkan zakat malnya? Ibu hitung 85 gram dikali harga emas. Nanti jadikan uang, nanti dikali 2,5%. Berarti saya contohkan nih, 85 gram emas dikali misalnya harga emas 100.000 lah, ini yang mudah dihitung. Berarti 100.000 berarti kan 85 juta, 85 berapa? Ya 8.500.000 dibagi 2,5%. Nah seperti itulah. Kalau harga emas 600 kalikan dibagi 2,5%. Ingat 2,5% itulah harta ibu yang sebenarnya. Ya Bu ya, ibu kan sayang nih dengan harta benda ibu nih, Bu. Ibu sayang enggak dengan emasnya? Sayang. Apakah emas itu bisa dibawa mati? Salah. Bisa dengan cara iya. Keluarkan 2,5%. Itulah nanti emas ibu dibawa mati, ya. Jadi nanti emas ibu yang ibu sayang nih 100 gram misalnya nih. Jadi setiap tahun ibu keluarkan zakat malnya. Insya Allah nanti emas yang ibu pakai itu nanti akan dibawa. Kenapa emas wanita itu
cenderung kepada perhiasan. Dan di surga nanti pun terdapat banyak perhiasan ibu-ibu, ya Bu ya. Beda dengan laki-laki. Kenapa laki-laki cenderung kepada wanita? Maka nanti di surga yang menemani laki-laki adalah bidadari. Ya Bu ya, cenderung karena laki-laki itu cenderung kepada wanita. Maka nanti ada bidadari, tidak ada bidadara. Dan insya Allah, ya. Kalau kita kan bisa punya 100, sudah kita dapatkan. Bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun. Jangan degil, benar ada yang degil nih. Nisabnya kan 85 gram. Supaya tidak kena zakat mal, dia dijualnya 5 gram. Jadi kan 80 gram kan? Oh aman dah, tak ada keluarkan zakat. Itu nama akal-akalan. Manusia boleh diakalkan, tapi Allah boleh. Tak bisa diakalkan Allah, ya. Ya begitu. Baik dipakai maupun disimpan. Pokoknya emasnya itu sudah mencapai 85 gram. Ya. Hah? Ada yang degil nih. Pak Ustaz, yang saya pakai ini hanya 50 gram. 50 gram saya simpan. Itu tak ada harus kena zakat mal. Ya, wajib. Ya. Jadi di dalam yang Ibu baca tadi kan seperti itu tuh. Wa basyirhum bi'adzabin alim. Bukan alimnya, Bu. Alim. Beda dengan alim dengan alim. Ya, Bu. Nah, tak apa dalam belajar sih dapat pahala, ya. Ya, boleh dijual, bukan kan ngakal-ngakali. Ya, misalnya takarannya 85 gram untuk menghindari zakat mal dijuallah 5 gram. Akhirnya sisa 80 gram. Nah, ada kena. Oh ya, ada tak ibu-ibu sini tak ada? Bagus, ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, dunia itu sementara, insya Allah kita akan kembali. Jadi ibu-ibu harus yakin di dunia kita ketemu nih, Bu, ibu-ibu ngumpul dengan suami, ngumpul dengan anak-anak, kumpul dengan cucu-cucu. Insya Allah suatu saat nanti Allah kumpulkan kembali. Coba baca Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Buka ya. Jadi surga Adam itu diperuntukkan oleh orang-orang yang soleh. Siapa yang soleh-soleh tersebut? Bapak-bapaknya yang soleh. Siapa bapak-bapak yang soleh? Datuk kita, kakek kita yang soleh. Dikumpulkan di surga Adam. Ya, tapi kalau tak ada soleh, tak ada sholat, tak ada mau melakukan amal ibadah, kumpul enggak? Tak ada. Ya Bu ya? Nah, tidak. Karena di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan orang yang menjaga sholat 5 waktu, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan tempat yang terbaik. Apa itu? Surga Allah, janji Allah. Ya. Dan bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tempatnya adalah neraka, siksa Allah. Al-Quran lagi, kita berbicara Quran surah Al-Mudassir ayat 42-43 kan? Masalakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Dahulu waktu masih hidup pada mau sholat. Ya, sholatnya pada bolong-bolong. Kata orang Melayu, benang kambing. Ya Bu ya. Jadi tempatnya adalah neraka. Kalau cucu kita, anak kita, suami kita tak sholat, di mana tempatnya tadi, Bu? Apa nama nerakanya? Sakar. Bukan kata saya, Bu, mohon maaf. Sakar, bukan jahanam. Jahanam itu adalah untuk orang-orang kafir. Jadi surga itu ada 7 tingkatan, 8 tingkatan. Neraka juga ada tingkatannya. Ya, jadi tingkatannya. Iya. Jadi
Jadi bahan bakar neraka itu adalah terdiri dari jin dan manusia di dalam Al-Quran. Dan insya Allah ibu-ibu yang hadir pada saat ini, insya Allah ketika mengembuskan napas terakhir, ya malaikat maut membawa lapor kepada Allah, oh ini seorang orang yang soleh, orang soleha, gitu ya, maka ditempatkanlah pada tempat yang terbaik. Allah temukan kepada suami ibu dan nunggu gitu ya, di dalam Quran surah Az-Zumar nanti baca ya. Jadi roh itu nanti ada namanya alam barzah. Alam barzah itu namanya tempat roh-roh berkumpul. Misalnya nih, mohon maaf saya orang tua saya meninggal, bapak saya udah meninggal. Nanti abang saya nyusul meninggal, dia bertanya, nak, apa kabar adik kau di sana? Gitu ya, udah berapa anaknya? Dia bertanya, kenapa bertanya? Karena ketika dia di alam barzah putus hubungan, jadi tidak ada handphone, tidak ada WA ngasih tahu bahwa Sapri ini anaknya 3. Itu ya, tidak ada, putus hubungan. Makanya kalau ada yang mendahului, kemudian mendahului itu adalah orang yang soleh, maka ketemu dan dia bertanya, apa kabar adik kau di sana? Udah berapa anaknya? Ya, maka itulah yang dinamakan alam roh, perkumpulan alam roh. Maka ibu-ibu, satu saat ibu mimpi kepada suami yang dah meninggal, itu betul pertemuan antara roh orang yang meninggal dengan roh orang yang masih hidup. Ya, ya. Suatu saat lagi ibu mimpi ketemu dengan orang tua, mak, betul, ketemu ngomong gitu ya dengan orang tua, betul itu artinya pertemuan antara alam orang yang meninggal dengan roh yang orang masih hidup. Karena dalam konsep Islam, orang yang meninggal itu, orang yang tidur itu, rohnya di tangan Allah, di genggaman Allah roh kita ketika kita tidur, ya. Ketika kita tidur itu roh kita itu di dalam genggaman Allah, ya. Nah, maka ibu-ibu sekalian, jika suami sudah meninggal, insya Allah suami nunggu, ya. Nanti orang tua sudah meninggal, insya Allah orang tua nunggu anaknya, nunggu istrinya. Tapi kalau macam mohon maaf, hitam kawin lagi. Nah, jadi dapatlah yang baru, ya, pengabdiannya yang baru, bukan yang lama, ya Bu ya. Ya, yang baru, ya. Jadi yang baru dapat yang baru. Mudah-mudahan dapat yang besar. Jadi itu ya. Contoh bermatang, ada tanya ya. Misalnya itu zakat tadi 25%, gitu. Apa itu bisa kita sedekahkan kan, misal berbentuk korban apa gitu bisa? Nggak bisa, korban tetap korban. Kalau ibu nanti mau mengeluarkan zakat mal, boleh cari orang-orang yang berhak. Karena zakat mal itu tidak mesti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hanya dikhususkan zakat fitrah. Kenapa orang-orang umat Islam banyak mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan? Karena dia ingin mengejar keutamaan bulan Ramadan. Makanya dia mengeluarkan zakat mal itu banyak di bulan Ramadan. Boleh nggak di bulan Syawal, di bulan selain bulan Ramadan? Boleh. Misalnya nih, ibu nih beli bulan Juli, tanggal 1 Juli emas sebanyak 85 gram. Kemudian tahun depan tanggal 1 Juli udah setahun harus dikeluarkan zakat malnya. Gitu ya Bu ya. Dikeluarkan zakat malnya dalam bentuk uang boleh, nanti belikan bekas boleh, nanti untuk anak yatim. Nggak mesti, misalnya nih ibu mengeluarkan 2,5 juta, satu orang nggak mesti, boleh dipecah-pecah. Boleh untuk nenek ini, boleh untuk ini, 2, 3, boleh. Ya. Jadi nggak mesti satu orang. Misalnya ini kan kalau diuangkan, emasnya tadi misalnya diuangkan sebanyak 100 juta lah. 100 juta dikalikan 2,5%.
Jadi sekitar berapa? 2,5 juta. 2,5 juta itu tidak mesti satu orang. Boleh 10 orang kasih. Misalnya anak yatim, keponakan kita yatim, adik kita ni miskin, tak ada kerja, keponakan kita miskin, kasih. Karena kata Rasulullah, lebih afdol itu mengeluarkan zakat fitrah, sedekah dan sebagainya kepada kerabat yang terdekat. Kalau tak ada kerabat terdekat, bolehlah. Kerabat kita kaya semua ni, tak ada miskin, boleh keluar daripada kerabat yang terdekat tersebut, gitu ya. Jadi seperti itu. Memang wujudnya memang berkurang, tapi pada hakikatnya enggak. Ya, memang wujudnya berkurang dah, Bu. Duit ibu 100 juta nih, jadi dipotong 2,5%, berkurang enggak? Berkurang wujudnya. Tapi pada hakikatnya tidak, tetapi bertambah. Jadi sebaik-baiknya berdagang adalah berdagang kepada Allah. Ya, itulah rezeki ibu yang sebenarnya. Nanti kalau ibu banyak, mohon maaf nih, emasnya udah banyak 100 gram. Mohon maaf. Ibu tak ada mengeluarkan zakat mal, tiba-tiba ibu meninggal. Akhirnya emasnya ibu ambil suami kawin lagi, diberikan bini baru. Ibu mau mana? Mau untuk ibu bawa mati, untuk istri baru suami ibu. Ini pilih yang mana? Jadi lebih baik kita keluarkan, karena itu adalah kewajiban kita, ya Bu ya. Pak, untuk pakai kan enggak, Pak. Untuk pakai misal 30-50 gram, Pak. Pakai, Pak. Enggak boleh kan? Boleh kan, Pak? Disimpan, dipakai sama ya. Jangan Allah mau diakalkan. Misalnya nih emasnya ini 100 gram nih, saya pakai 50 gram. Memang mampu ibu bekas gini. 50 gram dipakai, 50 gram disimpan, itu mau ngangkat adalah sama ya. Nanti mau pergi undangan ganti lagi, kalau lagi nanti ganti-ganti lagi, itu sih sama nak pula. Ini kalau dia dok anak perempuan misalnya dia. Kalau barang ini istilahnya 85 tadi. Kalau 100 ini dibagi 2 anak. Jadi untuk 2 orang tidak, ini milik pribadi. Oh, itu milik pribadi. Pribadi. Yang ibu simpan 50 gram yang dipakai 35 gram, sama ya. Iya, bergabung dengan yang lain tidak, tapi milik pribadi. Jadi kalau milik punya anak tidak boleh, dia urusan dia. Kena anak misalnya gitu, masih kena enggak? Kalau kita berikan anak, nisabnya berkurang, ya enggak kena. Enggak kena, ya kan? Enggak kena. Misalnya ini 85 gram nih. Yeah. Udahlah, tak usah, nanti aku ngeluarkan zakat mal nih. Aku kasih anak 5 gram, ya tak apa. Kita kalah-kalah lagi. Enggak boleh itu ya, Pak ya. Kalah-kalah lagi. Boleh, tapi enggak masalah. Itu kan sama enggak ngeluarkan zakat malnya, karena pada dasarnya berkurang. Ya, bukan dijual kan? Boleh kalau anak membutuhkan. Boleh. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tanah kaitannya ada 2 pendapat. Jika tanah pertanian, perkebunan yang produktif itu mengeluarkan harus dikeluarkan zakatnya, maka kalau tidak produktif tidak harus dikeluarkan, kecuali kalau ibu haja menjualnya. Jadi harus yang produktif. Rumah pun gitu kan, rumah kontrakan produktif dikeluarkan. Kalau tidak produktif, kalau mobil produktif, ya ada menghasilkan. Kalau tidak usah. Ya, tanah kosong, tidak usah. Tapi kalau ibu tak berkah, udahlah. Ya, keluarkan ya. Oh ya, rumah saya kena Bu Haja.
Rumah sewa kena per tahun nanti. Tahunnya nggak Tahun. pendapatan Iya. berapa persen tadi itu? 2,5%. Jadi sama juga Tak ada dengan rumah banyak. tadi. Iya, sama. Ya. Sama. Jadi seperti itu, insya Allah nanti kita. Iya, Bu Haja. Iya, pakai nisab. Iya, pakai nisab. Tapi kalau rumah sewa itu tidak pakai nisab, tetapi dia pakai penghasilan. Jadi kan kalau yang mengikut perintah Allah dan Rasulnya itu adalah hasil pertanian, hasil perkebunan. Dikiaskanlah para ulama rumah kontrakan, kan ada menghasilkan. Jadi setiap kali panen hasil perkebunan itu nanti mengeluarkan apa zakatnya. Begitu juga rumah kontrakan. Nah, kalau rumah kontrakan tidak pakai nisab. Jadi kita wajib mengeluarkan zakatnya saja. 25% tadi. Ya, 2,5%. 25%. Tapi tidak pakai Itu nisab. 1 juta misalnya. Aku langsung dapat 2,5%. Kalau 10 juta. Berapa persen Mbak? 2,5%. 2.000 makas. Jadi begini supaya tidak bingung Ibu. Ibu nanti 85 gram dikali harga emas. Kalau udah setahun itu rumah kontrakan, udahlah setiap tahun kan Ibu dapat berapa? Dapat berapa? Kan nggak tentu Pak. Ada dikumpulkan berapa? Kan dalam setahun tuh. Ya kalau dalam setahun. Pak, misalkan kan apa kita punya duit, aku sedekah ngasih just 500, 200. Boleh. Itu diniatkan apa, Pak? Bisa digaji saya. Aku udah lah kasih cucu aku ya 100 kasih ini. Pak, kalau gaji itu bukan zakat mal namanya. Karena zakat mal itu harus memenuhi kategori ya haul dan nisab. Yang kita ngasih itu Iya, sedekah. Oh iya. Paham, Sedekah. benar lah ya. Iya. Bagus. Sedekah. Sedekah. THR ya sama sedekah. Udah. Kalau ada perbedaan sedekah sama infak, tapi pada dasarnya sama-sama ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Tetapi kalau infak itu lebih kepada lama penggunaannya. Pak, Apa? kalau saya korban setiap tahun korban. Oh, bagus. Itu apa, Pak? Korban. Iya, korban. Bukan termasuk sedekah ya, Pak ya? Bukan. Bukannya Korban. Karena dalam hukum sekali. korban itu adalah sunnah mu'akkadah bagi orang yang mempunyai kemampuan. Jadi kalau tidak mempunyai kemampuan ya tak usah. Jangan dipaksakan pinjam-pinjam. Oke, ya Bu ya, nanti kita sambung. Iya. Berapa selama ini? Sampai nisab harga emas ya, atau dari nilainya itu Wajib dikeluarkan. sudah kan mau tahun. Misalnya harga emas 600.000 dikalikan 8,5 gram. Nah, nanti berapa ratus? 700 dah. 700 dah kalikan. Nah, itulah apa Mas nisabnya. Murni. Nisab. Nanti Ibu nyimpan duit di bank, Mas tak Murni. nanti harus wajib dikeluarkan. 800. Nanti Ibu kalikan ya. Kalau Mas yang asli sekali 1 juta. Segram. Ya. Nah, Mas Antam. Ya, kalau emas 24 Ya. Mas Antam. Ya. Kalau dia kan sekarang dah Jadi ada 2. ini sebagai ayat yang Ibu baca tadi, ya Bu ya. Karena kalau Ibu tidak mengeluarkannya, ingat fabasyirhum bi'adabil alim. Masya Allah. Hidup di dunia sebentar Ibu ya, tapi azabnya berat di akhirat. Ibu coba ya buka di YouTube. Orang yang mati suri. Apa yang dia lihat? Ya, Bu ya. Orang yang tamak dengan harta, apa nanti yang didapatnya? Ibu yang tak mau sedekah gitu Bu ya. Nah, orang yang tak sholat, apa akibatnya? Ibu buka
lihat di YouTube banyak orang yang mati suri. Nanti ada cerita itu betul Bu. Ya betul itu orang mati suri itu betul. Ya. Semuanya itu adalah ibrah pelajaran bagi kita supaya kita nih hidup ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan. Yang paling aman tuh Bu, orang miskin. Tidak ada pertanyaannya. Tapi kalau orang kaya, nanti pertama kali yang ditanya, untuk apa harta benda yang kamu miliki? Ya Bu ya? Pasti itu yang dan dari mana kamu dapat harta benda tersebut? Tapi kalau orang miskin belenggang ya hartanya. Ya, nah, boleh nggak? Boleh nggak? Jadi itu ya ibu-ibu ya. Insya Allah ibu-ibu yang hadir pada saat ini adalah ibu-ibu yang suatu saat nanti insya Allah bukan hanya saya. Mudah-mudahan. Jadi ibu-ibu yang hadir pada saat ini adalah ibu-ibu insya Allah calon penghuni surga. Suatu saat nanti kita akan ketemu dengan Bu Hamidah, ya. Ibu siapa lagi? Sektor kita yang di depan. Mbak Ija. Mbak Ija. Ada lagi yang pertama yang di depan. Pak Sani, bini Pak Sani. Insya Allah ketemu ya Bu ya. Karena janji Allah di dunia kita kumpul, insya Allah di akhirat kita. Presiden tak pernah ketemu presiden. Presiden di atas kepala. Bisa uang alim biar gimana saya masuk. Ya. Biar saya dapat. Ya, jadi ibu-ibu nanti pun satu saat kita ngumpul, ini tidak ada nih Mak Hitam ke mana ya? Iya Bu, benar. Dalam suatu diskusi disebutkan seperti itu. Maka orang soleh itu bisa memberi syafaat. Nanti dia berdoa, ya Allah, dulu nih kami ngumpul ngaji sama-sama. Kumpulkanlah kami di akhirat sini, gitu kan. Di dunia kita ngumpul, akhirat juga Allah kumpulkan. Insya Allah. Bagi ibu-ibu sekalian, saya rasa cukup ya Bu. Insya Allah kita ketemu kembali pada Jumat yang akan datang. Ya, di masjid, insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu baik, sehat walafiat. Ibu-ibu jangan pikirkan macam-macam masalah duit apa. Saya enggak perlu ya Bu ya. Tapi kalau ibu mau sedekah boleh, saya terima. Kan orang sedekah. Tak ada jangan dipaksa ya Bu ya. Nah, baiklah ibu sekalian kita tutup dengan doa dulu. Ya. Bukan bisik-bisik, kita wajib mentalkinkan. Ditalkinkan. La ilaha illallah. Diikut. Jadi ketika sakratul maut itu ibu-ibu, pendengaran ini masih. Mulut tidak ada daya, penglihatan udah tak bisa, tetapi pendengaran masih. Jadi saya kemarin pas waktu Idul Adha, satu hari kami Jumat, ada ibu-ibu meninggal, datang ke rumah saya minta tolong ditalkinkan maknya. Saya talkinkan, Bu, tolong ikuti saya ya. Anak-anaknya tolong jangan histeris, jangan tak boleh. Udah diam ya, saya talkinkan. La ilaha illallah. Ya. Jadi terakhir tuh, gitu kan, napas terakhirnya, berarti udah meninggal. Jadi saya bilang anaknya, mamanya barusan meninggal. Dan meninggalnya bagus, husnul khatimah. Karena sempat menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita menyebut la ilaha illallah tuh pas kita sakratul maut, tempatnya surga tuh. Husnul khatimah. Gitu ya. Maka coba kalau saya lihat sih udah meninggal, coba cari tenaga medis untuk memastikan meninggal atau belum. Dipanggillah tenaga medis. Datang tenaga medis memang betul udah meninggal. Ya. Jadi kita antar la ilaha illallah. Jangan baca Yasin dulu. Yang penting itu kita kita bisikkan telinga. Baik dia bisa nyebut, kadang dia tak nyebut. Ikut dia, ngikut setelah la ilaha illallah. Itu dah.
langsung meninggal. Ya, betul. Ya. Jadi tapi syaratnya jangan anak-anaknya ngungoi dekat situ. Nanti mau ngantarnya susah. Nanti ada setan yang menggoda. Ya? Nah, karena ketika saat dibagi itu emas dah. ya, dibagi semua. Kalau Allah gitu ya, coba ya. Boleh Allah, boleh, nggak apa-apa. Iya. Kalau asyhadu alla boleh nggak syahadat, tapi kan yang disunahkan la ilaha illallah. Kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah. Dakhalal jannah kalau meninggalnya menyebut la ilaha illallah. Nah, saya cukup nih. Ya. Nanti ibu-ibu